Cara menggapai hajat. Nah, ini ada rumus ya, rumus untuk menggapai hajat. Yang pertama, hajat itu yang ngasih Allah ya, bukan yang lain. Kebutuhan kita yang bisa memberi hanya Allah. Nah, justru itu menjadi enak. Kenapa? Karena yang ngasih itu Allah, Allah ngajarin cara mintanya. Dan cara mintanya ke Allah itu mudah ya, cara mintanya mudah, nggak ribet, nggak ruwet. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab. Nah, untuk manggil Allah itu ada satu syarat yang paling pokok adalah yakin, percaya penuh tanpa keraguan, pasti dijawab, ya pasti didengar dan pasti diterima. Percaya penuh. Nah, kemudian agar Allah itu mengiyakan dengan cepat apa yang kita inginkan, maka kita harus menggunakan al-wasilah, perantara. Nah, perantaranya diantaranya amal soleh, itu ya perantara. Nah, di antara amal soleh adalah rasa cinta ya kepada orang-orang yang soleh, rasa cinta kepada para aulia wassolihin, rasa cinta kepada anbiya wal mursalin. Itu amal soleh yang terbaik yang kita miliki. Maka sampai dikatakan anta ma'aman ahbabta. Sahabat yang amalnya luar biasa itu nggak pede akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di satu tempat yang sama di surga. Karena sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengukur amal beliau nggak mungkin sama dengan amalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Rasul Muhammad SAW menyatakan anta ma'aman ahbabta, jadi amalan terbaik itu cinta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu membuat sahabat nanti akan berada di tempat yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan itu ya salah satunya bahwasanya cinta ini adalah bagian dari amal. Nah, dan kita bisa menjadikan amal sebagai wasilah. Karena itulah cinta pada orang-orang yang soleh jalan terbaik untuk menggapai hajat kita. Jadi kita bilang sama Allah, ya Allah, dengan berkat kalau kita misalnya cinta pada seorang ulama besar, cinta kepada seorang sahabat besar. Seperti sekarang saya berada di masjid ini, Masjid Hujaim Hajim, dulu imamnya Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah. Maka dengan rasa cinta saya kepada beliau, saya ngomong, ya Allah, dengan berkat Sayyidina Salim, wujudkan hajat saya, kabulkan hajat saya. Alhamdulillah, gobul. Ya, alhamdulillah, gobul. Yakin, gobul. Nah, antum siapa yang di hatinya saat itu ya? Karena hati kita ini kan bergerak terus. Ketika di hati kita ada yang bisa membuat kita senang, bahagia dari kebaikan, kita terus sedekah, ya Rob, berkat sedekah saya ini gitu. Itu akan jadi wasilah yang luar biasa. Atau ketika kita baru saja bertemu orang yang soleh, kita ya Rob, berkat orang soleh itu wujudkan hajat kita. Cari wasilah agar hajat-hajat kita kabul. Nah, di antara wasilah macam-macam ya. Ada yang sholat hajat itu pasti, sholat hajat 2 rakaat, ya qiraatul Quran itu juga wasilah, sholawat itu juga wasilah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau hajat mau kabul, tinggal ngomong sama Allah, yakin, terus cari wasilahnya. Ya, cari wasilahnya. Ya mudah kok, nggak repot. Nah, sayangnya kadang kita suka yang repot-repot, nggak mau yang mudah-mudah. Pilih capek kesana kesini ya, mengandalkan amal. Ya, amal artinya aksi, tapi aksinya aksi capek-capek. Sementara orang soleh terdahulu aksi tapi nggak pernah capek dengan aksinya. Amal nggak pernah capek dengan amalnya. Hidupnya jannah qabla jannah. Ya, surga sebelum surga, nikmat sebelum nikmat yang paling nikmat. Karena semua kenikmatan yang ada di surga itu sama Allah diteteskan ke dunia untuk orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu udah punya link nikmat surgawi. Jadi bisa ngerasakan di dunia, udah bisa lapang hatinya, ringan perjalanannya, nggak ada beban rasa hidupnya, enak semua. Kenapa? Karena memang sudah mendapatkan sambungan dengan na'imil jannah, kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan modal utamanya adalah al-yaqin ya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah sementara kamu mustaiqinun bil ijabah, yakin pasti diijabahi, dijawab dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya banyak hajat dan saya yakin pasti kabul. Nah, antum bagaimana? Nggak pede ya? Naudzubillah min dzalik. Yang pede sama keinginan kita ke Allah. Kalau kita nggak pede, nggak yakin dengan keinginan kita ke Allah,
meragukan kemampuannya Allah itulah mengerikan luar biasa. Itu penyakit hati yang paling berbahaya kalau sampai kita meragukan kemampuan Allah yang Maha Kuasa untuk mewujudkan hajat-hajat kita. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti ikhtiar usaha, dan jangan mendengarkan ucapan setan yang mengatakan kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan dapat, kamu nggak akan meraih yang kamu inginkan. Itu bisikan dari syaitan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan video singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kaum muslimin dan muslimat, bersama saya kembali Novel Al-Idrus. Apakah kita ingin dosa kita diampuni? Apakah kita ingin hajat-hajat kita tercapai? Jawabannya pasti tentu. Siapa yang tidak ingin dosanya diampuni dan hajatnya terkabul? Lantas bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sebetulnya. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Duhai Rasulullah, saya banyak berdoa. Kira-kira berapa banyak waktu doa saya yang saya gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau." Rasul tidak mau memaksakan kepada sahabat. "Ma syi'ta, terserah engkau." Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, bagaimana kalau 25% dari waktu saya berdoa saya gunakan untuk bersolat kepada anda wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menjawab, "Ma syi'ta, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah itu lebih bagus." Menarik sekali, Rasul menyatakan kalau engkau tambah lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 dari waktu doa saya gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Lagi-lagi Rasul menyatakan SAW, "Ma syi'ta, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih bagus." Sampai akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 50% waktu saya berdoa hanya saya gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Maka baginda Muhammad SAW menyatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau. Fa'in zitta, tapi kalau engkau tambah, itu jauh lebih bagus." Maka saat itu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktu saya untuk berdoa saya akan gunakan untuk bersolawat kepadamu." Maka Rasul menjawab SAW, "Idzan yukfahammuk wa yukfar laka dzanbuk." Kalau begitu, apa yang menjadi keinginanmu dipenuhi oleh Allah Ta'ala, wa yughfar laka dzanbuk, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu saudaraku, mari kita berbanyak salawat dan salam. Semakin banyak kita bersalawat, semakin besar ampunan Allah Ta'ala dan semakin mudah hajat kita tercapai. Berapa jumlahnya? Seperti yang Rasul katakan, bebas anda tentukan jumlahnya, ma syi'ta, terserah engkau. Karena itu kalau ada orang mengatakan tidak boleh membatasi jumlah, bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini Rasul menyatakan ma syi'ta, jumlahnya berapa terserah engkau, waktunya berapa banyak terserah engkau. Yang penting kita senang, yang penting kita enjoy, yang penting kita nikmati, yang penting kita happy. Ini hadis yang sahih, riwayatnya Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim menyatakan hadis ini hasan sahih. Semoga barokah dan manfaat. Limpah, perbanyaklah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya doakan antum semua yang belum pernah umroh, belum pernah haji, belum pernah ziarah Nabi Muhammad SAW, untuk diberi Allah rezeki sampai ke tempat ini untuk ziarah, untuk haji, untuk umroh. Rezeki yang barokah dari segala tanpa sebab, dan yang sudah semoga dikembalikan lagi dengan lutuf walafiat dan rezeki yang barokah dari segala arah. Nah, teruntuk yang sakit semoga segera diberi kesehatan, diberi kesembuhan, untuk taat. Yang punya hajat, kabul hajat dunia dan akhiratnya. Dan terkhusus anak-anak kita semoga dijadikan anak yang soleh dan solihah, yang menyenangkan dunia akhirat. Anak-anak yang berbakti pada orang tua, dan semoga kita dijadikan anak-anak yang berbakti, dan orang tua kita dijadikan orang tua yang senang hidupnya dunia akhirat. Orang tua kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, dan melihat kita anak-anaknya dengan senang, dengan cinta dan bahagia. Dan semoga yang sedang bersedih, yang menyaksikan tayangan ini, dirubah kesedihannya menjadi kebahagiaan. Dan semoga insya Allah pasangan hidup kita dijadikan oleh Allah Ta'ala pasangan hidup yang menyenangkan dunia akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala khususnya pada hari ini memberi. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antaramu sebaik-baik amal, bukan sebanyak amal. Allah tidak minta tahajud sepanjang malam.
Bisa 2 rakaat tutup witir, sudah tahajud itu. Tahajud tidak harus 8 rakaat, tidak harus sunnah hajat, sunnah wudu, sunnah taubat, sunnah apa lagi. 2 rakaat tutup witir, sudah tutup, selesai. Ahli witir, ahli tahajud sudah cukup. Puasa Ramadan, kita selain bulan Ramadan diberikan kemudahan puasa Isnin Kamis. Kalau tidak bisa 1 hari 1 minggu, kalau tidak bisa pun 3 hari 1 bulan. Diberikan kemudahan, tidak diminta banyak, tidak dibebankan. Wallahi mudah apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, mudah diamalkan, tapi pahalanya amat dahsyat. Barang siapa, Rasulullah bersabda, man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 100 am. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, akan Allah jauhkan dari neraka 100 tahun. Ini 1 hari. Bagaimana kalau 30 hari Ramadan? Bagaimana kalau bisa tambahkan salat sunnah-sunnah yang lain? Salat duha, kesempatan, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 6 rakaat, tidak harus 4 rakaat, 2 rakaat, dan tidak harus dibaca wasyamsi wa duhaha. Banyak jemaah curhat kepada saya, keluhannya apa? Saya tanya, saya ingin salat duha, tapi susah, saya tidak bisa hafal wasyamsi wa duhaha dan wadduha wal laili idza saja. Masa gara-gara tidak hafal wasyamsi wa duhaha wa duha tidak salat duha? Walaupun tidak hafal, mohon maaf, hafal qulhu, baca qulhu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua dah apa-apa, qulhu lagi. Asal duha terjaga. Betul? Witir jangan lewat 1 malam tidak witir. Walaupun tidak tahajud. Iman sah witir tambah tahajud, boleh witir walaupun tidak tahajud. Boleh witir walaupun tidak salat malam. Saya punya kebiasaan, habis isya sunnah ba'diyah, habis itu 3 rakaat sunnah witir, 2 rakaat muqaddimah witir, salam, baru 1 rakaat witir, sudah selesai. Saya beraktivitas kembali, ada jadwal, ada ini, apa kemana saya pulang ke rumah istirahat. Kalau saya bangun tahajud, saya bisa tahajud, belum azan subuh saya masih bisa laksanakan tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan, sudah selesai. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ketika ditanya, kenapa wahai Amirul Mu'minin suka witir sebelum tidur? Kata beliau, saya khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Salat witir, kalau tidak berkesempatan salat malam tidak apa-apa, tapi sudah namamu tertulis ahli witir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa bangun tengah malam, suka bangun tahajud, sudah terbiasa, tak apa-apa, boleh witir belakangan. Tapi kalau ada yang merasa kekhawatiran atau tahu dirinya suka malas, bangun tapi malas-malasan, berat untuk laksanakan, daripada kita ketiduran, tidak salat sama sekali, mendingan witir amankan dulu. Diamankan witirnya supaya tertulis namamu ahli witir. Kalau sempat tahajud syukur, tidak sempat alhamdulillah sudah tertulis nama kita.